Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi bab 14, di mana mulai bab 1 sampai bab 13 kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mikroorganisme. Nah, yang ini ditambahkan sedikit tentang biota perairan ya. Nah, lanjut pada berikutnya. Berikutnya adalah bahwa lingkungan perairan itu sebagai suatu ekosistem atau ekosistem akuatik ya, itu tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Ya. Komponen biotik di sini artinya adalah organisme hidup. Ya. Terus kalau komponen abiotik adalah makhluk tak hidup. Dan biota akuatik itu tersusun atas keanekaragaman jenis yang secara keseluruhan membentuk suatu komunitas. Nah, khusus untuk biota akuatik, penggolongan yang paling umum digunakan adalah didasarkan pada kebiasaan atau cara hidup dari ini ya. Pertama adalah nekton. Ya. Nekton itu adalah organisme yang bergerak bebas dan tidak dipengaruhi oleh arus. Itu nekton. Jadi dalam akuatik itu ada nekton ya. Kemudian yang kedua itu bentos ya. Tapi bentos di sini organisme yang hidup di dasar air dengan kemampuan bergerak sangat terbatas. Sedangkan plankton itu organisme yang pergerakannya sangat dipengaruhi oleh arus. Dan kalau neuston itu organisme yang berasosiasi dengan permukaan air, diantaranya adalah air dan udara. Nah, untuk neuston itu tidak umum digunakan dalam studi analisis dampak lingkungan ya kalau neuston. Jadi yang sering digunakan adalah nekton, bentos, dan plankton ya. Setiap komponen biota akuatik, nekton, bentos, maupun plankton, itu mempunyai potensi sebagai organisme indikator. Ya. Dalam program pemantauan atau biomonitoring lingkungan. Jadi kalau ada suatu proyek atau proyek ya dalam memantau lingkungan itu atau biomonitoring itu bisa menggunakan ini nekton, bentos, dan plankton ya sebagai biomonitoring ya. Nah, secara objektif bahwa studi biota akuatik ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menentukan spesies biota apa saja yang terdapat pada suatu perairan. Seberapa besar kelimpahannya dan berapa kepadatan persatuan luas atau volume. Ya, jadi studi biota akuatik itu
bertujuan untuk ini, gitu ya. Lalu kemudian nekton, ya, untuk nekton itu adalah sebetulnya adalah ikan ya. Jadi populasi nekton itu adalah ikan. Jadi yang merupakan bioindikator ikan bisa ya. Merupakan salah satu elemen yang dapat menggambarkan stabilitas komunitas akuatik yang umumnya berusia panjang dan menempati posisi akhir dari rantai makanan. Ya, ini karena merupakan komunitas yang stabil, komunitas akuatik, maka ini bisa gunakan sebagai bioindikator. Nah, untuk melihatnya itu kelimpahan populasinya ya. Dan komposisi jenis dapat menginformasikan kondisi suatu lingkungan. Jadi kelimpahan maupun komposisi jenisnya ya, komposisi jenis dalam itu menunjukkan adanya kondisi suatu lingkungan gitu ya. Jadi makanya ini bisa digunakan sebagai biomonitoring. Nah, demikian juga untuk selain nekton tadi ya. Kalau nekton ikan ya itu lebih mudah lah ya untuk sampling itu mudah ya. Nah, sedangkan samplingnya berbagai teknik bisa digunakan, sebetulnya diantaranya adalah metode daring yang terdiri dari trawl, gillnet, pursein atau pukat, ya, jala atau beranjang juga ya, atau jaring sodok ya. Nah, electrofishing itu juga bisa atau setrum. Dan metode kail juga bisa digunakan di dalam samplingnya ya untuk nekton. Lalu setelah itu dianalisis ya, dianalisis setelah sampling itu ya umumnya menggunakan uji statistik deskriptif untuk mengetahui beberapa parameter seperti jumlah taksa atau spesies ya, jumlah spesies maksudnya. Kelimpahannya atau biomasa total ya. Terus indeks diversitas ya, indeks dominansi, indeks kesamaan atau similaritas. Ya, ini untuk analisis komunitas ya. Jadi ini ya merupakan parameter yang bisa diambil untuk melihat kondisi lingkungan ya dengan biomonitoring tadi terdiri dari ini ya, jumlah taksa dan lain-lain. Nah itu ikan ya, nekton. Nah sedangkan bentos itu apa? Bentos di sini, maaf ya, agak gerak ini ya, mouse-nya. Lalu kalau bentos, di sini komunitas yang menetap pada dasar atau menempel pada benda-benda terbenam dalam perairan. Ya. Dikelompokkan atas Phytobenthos ya, dan Zoobenthos. Ya, kalau Phytobenthos itu tumbuhan bentos, kalau Zoobenthos hewan bentos. Jadi ini kan menetapnya pada dasar atau menempel pada benda-benda yang terbenam di dalam perairan. Jadi berarti kaitannya dengan dasar ya, dasar daripada perairan. Itu ya bentos itu antara lain di sini siput atau gastropoda, ya. Serangga atau insekta, udang kepiting, udang atau kepiting, bukan udang kepiting ya, udang sendiri, kepiting sendiri, itu yang masuk dalam kategori Crustacea dan lintah biru dini.
Hirudin. Nah, ini yang dicari ini ya. Jadi kalau di dasar tadi yang dicari adalah siput. Nah, semuanya ini nanti untuk biomonitoring juga, yang tapi untuk khususnya untuk melihat kondisi di dasar ya, dasar perairan gitu ya. Kemudian selanjutnya plankton ya. Apa itu plankton ya? Plankton di sini adalah merupakan komunitas campuran yang terdiri dari komponen tumbuhan atau fitoplankton dan yang termasuk hewan disebut zooplankton ya. Nah, ini yang hidup melayang-layang, hanyut atau dengan kemampuan renang yang sangat terbatas di dalam massa air ya, di plankton. Terdiri dari fito dan zoo ya. Contohnya di sini kalau fitoplankton itu alga ya, ganggang ya. Terus kemudian jenis diatomi ya, ini fitoplankton. Kalau zooplankton itu misalkan protozoa, krustasea, cacing, atau nematoda dan ubur-ubur. Jadi ini bisa digunakan sebagai bioindikator ya, plankton ini. Oke. Oh ya ini. Nah, kok bisa langsung masuk sini? Bentar. Oh ya, kalau bentos tadi, bentar nih. Nah, maaf di sini tempatnya ya. Nah, bentos di sini bila ukurannya kecil ya, misalkan 1 mm disebut makrobentos. Tapi kalau lebih kecil lagi, ini disebut meso ya. Mesobentos, dan yang paling kecil sendiri disebut mikrobentos. Ya. Nah, kemudian peralatan yang digunakan tentunya ini menyesuaikan diri dengan kondisi habitat. Misalkan perairan dalam yang dan berlumpur itu hanya bisa menggunakan alat namanya grab atau pengeruk, pengeruk Ponar, pengeruk Ekman atau pengeruk Peterson ya. Jadi itu. Kemudian mari kita tengok kalau lumpur ya. Di lumpur kan ini dasar berarti untuk melihat bentos ya. Lumpur yang terperangkap dalam alat disaring dengan saringan bentos. Bahan yang tersaring dimasukkan wadah kolektor dan diawetkan dengan larutan formalin plus minus 6% atau larutan alkohol 70%. Kemudian dianalisis di laboratorium. Jadi pada saat sampling di lingkungan ya, terutama di dasar perairan itu kan untuk dibawa ke laboratorium harus ini ya, harus awet, maka bisa diawetkan dengan formalin atau larutan alkohol 70% agar supaya bisa dianalisis di laboratorium ya. Nah, dari semua itu tadi yang digunakan sebagai bioindikator tadi, maka
yang dihitung ya sebagai perhitungan formulasi dalam studi biologi lingkungan ya, yaitu pertama adalah indeks diversitas, kemudian indeks dominansi dan indeks kesamaan ya. Jadi dari tadi dari awal kan nekton, kemudian plankton ya, kemudian bentos ya. Tadi dicari indeks diversitasnya, indeks dominansi maupun indeks kesamaan. Yang rumusnya itu ini ya, HDS. H itu diversitas, D dominansi, dan S sama, kesamaan ya, maksudnya seperti itu. Ya, di mana di sini H itu indeks diversitas tadi, NI kelimpahan spesies tertentu, N kelimpahan individu total, D indeks dominansi, S koefisien kesamaan, W jumlah spesies sama antar dua stasiun yang dibandingkan. A dan B masing-masing menunjukkan jumlah spesies di stasiun A dan stasiun B. Jadi umpamanya samplingnya itu di stasiun A, ya kemudian dilanjutkan stasiun B dan stasiun C itu ditulis di sini ABC itu merupakan stasiun. Ya. Oke, itu yang digunakan. Jadi artinya bahwa untuk analisis yang mewakili kondisi daripada lingkungan, yaitu 3 unsur tadi ya, yang dicari adalah indeks diversitasnya berapa, ya. Lalu kemudian indeks dominansinya, ya ini, dan kemudian indeks kesamaannya. Dari sini itu menunjukkan kan kalau indeks diversitas itu berarti kan keanekaragamannya kan tinggi, berarti kalau indeks diversitas besar itu keanekaragamannya kan juga tinggi ya. Artinya bahwa keanekaragaman hayati itu kalau semakin banyak, ya berarti menunjukkan tidak ada pencemaran gitu ya. Tapi kalau semakin sedikit, itu tentunya ada pencemaran. Nah, studi-studi ini ya biasanya membandingkan antara yang tercemar, daerah yang tercemar dan tidak tercemar. Sehingga bisa dibuktikan bahwa nanti semakin sedikit diversitasnya atau semakin sedikit keanekaragamannya di situ akan menunjukkan adanya suatu pencemaran. Ya. Nah, sedangkan alat-alat yang digunakan itu seperti gambar berikut ini ya. Bisa, saya kira ini sudah umum ya. Kalau untuk nekton, untuk ikan kan bisa menggunakan jaring-jaring seperti ini ya. Itu sudah umum digunakan ya. Nah, tinggal laboratoriumnya menggunakan yang bagaimana. Kalau misalkan yang arus ya, yang di tengah ya, itu bisa menggunakan jaring yang seperti ini nanti dihubungkan dengan tongkat yang bisa yang bisa dipegang ya. Nah, tapi kalau sampling di tengah laut misalkan ya tentunya menggunakan perahu ya, tapi jaringnya menggunakan seperti ini. Nah, ini juga ya, coba kita tengok nih perahu yang mengambil nekton ya dengan cara seperti ini ya, kemudian dibawa ke laboratorium nanti kemudian dihitung kelimpahannya ya, masanya, terus kemudian spesiesnya dihitung juga ya. Ini alat-alat yang digunakan, satunya fishing method ya, Vincennes, relay tipe Fastnet ya, terus kemudian simple
bottle trap ya, from a reduced plastic ya, plastik maaf, apa ini ya, simple, yang simple ya, jaring yang simple itu maksudnya ya. Nah, ini alat-alatnya seperti ini, kurang besar nih sebetulnya. Tidak apa-apa, yang jelas sudah kelihatan caranya ya. Jaring-jaringnya ini apabila di tengah lautan atau di sungai misalkan ya, yang tidak mungkin itu menggunakan eh, perjalanan itu ya, tapi menggunakan ini perahu gitu ya. Karena mengambil sampelnya akan di tengah lautan. Oke, ini alat-alat yang bisa digunakan untuk sampling ya. Nah, saya kira itu dari slide 1 sampai 19. Ini kita mempelajari tentang monitoring ya. Artinya di sini biota perairan ya, untuk biomonitoring. Oke, sekian dulu materi pada hari ini, dan ini kuliah yang ke-14. Semoga materi ini bisa memberikan cakrawala pengetahuan, ilmu pengetahuan bagi kalian semua, dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.